Saya turun dari pesawat Garuda di Terminal 3 Soekarno-Hatta, tepat pukul 23.47 WIB. Tas ransel masih basah oleh hujan deras yang menyambut saya di Singapura sore tadi. Pikiran saya hanya satu kalimat yang terus berputar. Ini negara yang baru saja mengumumkan minatnya bergabung dengan BRICS, tapi besok pagi sudah dijadwalkan makan malam tertutup dengan utusan khusus dari Washington. Dua kaki di dua kapal yang saling bertabrakan, pasti akan jatuh tenggelam dalam hitungan bulan. Saya sudah mempersiapkan diri untuk segala macam kekacauan yang biasa saya temui di negara-negara berkembang yang sedang main api geopolitik. Antrean imigrasi yang berjam-jam, petugas yang galak, pertanyaan-pertanyaan mencurigakan, atau setidaknya tatapan dingin yang membuat orang asing merasa tidak diinginkan. Tapi begitu saya berdiri di depan booth imigrasi, sesuatu yang kecil sekali langsung membuat saya berhenti langkah. Petugas perempuan berkerudung putih itu mengangkat paspor saya, menatap layar komputer sebentar, jarinya mengetik dengan cepat tapi tenang. Hanya 47 detik. Benar-benar 47 detik. Ia lalu mengembalikan paspor dengan senyuman lebar yang tulus. Suaranya pelan dan jelas. Selamat datang di Indonesia, Pak. Semua dokumen sudah clear. Silakan lanjut ke bagasi. Dan hati-hati di jalan malam ini ya. Hujan deras sekali di luar. Tidak ada pertanyaan tambahan. Tidak ada, tunggu sebentar, saya cek dulu. Tidak ada nada curiga. Hanya sapaan hangat dan informasi praktis. Saya yang sudah ratusan kali melewati imigrasi di bandara-bandara kelas dunia seperti JFK, Heathrow, atau Changi, tiba-tiba merasa aneh. Di mana kekacauan yang saya bayangkan? Di mana birokrasi lambat yang biasanya menjadi ciri negara yang sedang berusaha keras terlihat penting di panggung global? Saya berjalan keluar sambil masih memegang paspor. Kepala saya penuh tanda tanya. Bagaimana mungkin sebuah negara yang katanya sedang bermain strategi dua kaki ini bisa mengurus orang asing secepat dan setenang itu? Di luar terminal, hujan deras masih mengguyur. Saya menarik troli bagasi menuju pintu keluar. Udara malam Jakarta langsung menyergap. Lembab, bercampur bau aspal basah, dan sedikit aroma gorengan dari warung kecil di pinggir jalan. Saya sudah siap menunggu taksi online selama berpuluh menit. Atau bahkan berdebat harga dengan sopir gelap. Tapi di depan saya sudah ada barisan taksi Bluebird yang teratur. Lampu kuningnya menyala terang meski jam sudah hampir tengah malam. Seorang sopir parubaya dengan kemeja batik lengan pendek mendekat, tersenyum ramah. Mau kemana, Pak? Hotel di Sudirman. Masuk saja, saya antar. Ia langsung membantu mengangkat koper saya ke bagasi tanpa diminta. Di dalam mobil, AC menyala pas, tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Radio kecil memutar lagu dangdut pelan. Bukan berita politik yang ribut. Sopir itu tidak langsung mengobrol soal politik. Ia hanya bertanya, "Baru pertama kali ke Jakarta, Pak? Hujan malam begini biasanya macet, tapi kita ambil jalur dalam, mungkin lebih cepat." Mobil meluncur keluar dari bandara. Jam menunjukkan 00.12 WIB. Saya menatap jalan tol yang basah oleh hujan. Lampu-lampu LED di pinggir jalan menyala terang. Tidak ada yang mati atau berkedip-kedip seperti yang sering saya lihat di banyak ibu kota lain. Mobil-mobil berjalan tertib. Tidak ada klakson membabi buta. Tidak ada motor yang nyelonong seenaknya. Sesekali ada pengendara motor yang memakai jas hujan lengkap, tetap menjaga jarak. Saya ingat berita yang saya baca di pesawat tadi. Indonesia baru saja mengirim sinyal kuat ke BRICS. Tapi Prabowo juga sedang memperkuat kerjasama pertahanan dengan ASEAN. Dunia sudah mulai gempar. Headline di CNN dan Russia Today sama-sama menyebut Indonesia main dua kaki. Tapi di dalam mobil ini suasananya biasa saja. Sopir itu bercerita pelan tentang anaknya yang baru lulus SMK otomotif dan sudah dapat kerja di pabrik mobil listrik di Karawang. Dulu susah, Pak. Sekarang banyak pabrik baru. Anak muda bisa langsung kerja. Ia tidak menyebut BRICS atau Amerika Serikat. Hanya cerita kecil tentang kehidupan sehari-hari. Saya diam.
mencoba mencocokkan gambaran ini dengan prasangka saya yang sudah tebal. Sesampainya di hotel di kawasan Sudirman, jam sudah 00.45 Warsipan. Hujan masih deras, tapi lobi hotel terang benderang. Resepsionis pria muda langsung menyambut dengan, "Selamat malam, Pak. Kamar sudah siap. Upgrade ke deluxe karena ada sedikit keterlambatan pesawat tadi." Ia menyerahkan kartu kunci tanpa drama. Lift naik ke lantai 18 dalam hitungan detik yang mulus. Di kamar, saya buka gorden. Dari ketinggian itu, Jakarta malam hari terlihat seperti lautan lampu yang teratur. Bukan kekacauan yang saya bayangkan. Saya duduk di tepi tempat tidur, masih memegang paspor yang tadi hanya butuh 47 detik untuk diperiksa. Pikiran saya berputar. Besok pagi saya akan bertemu tim media istana untuk meliput agenda Prabowo yang katanya 2 kaki ini. Saya datang untuk membuktikan bahwa ini hanya ilusi, bahwa sebuah negara tidak bisa berdiri di 2 kaki yang saling bertolak belakang tanpa jatuh. Tapi malam ini, di bandara, di jalan tol, dan di hotel, saya sudah mulai merasa ada yang tidak sesuai dengan narasi yang saya bawa dari Washington. Bagaimana mungkin sebuah negara yang sedang membuat dunia gempar dengan strategi besarnya ini bisa begitu tenang dan efisien dalam hal-hal kecil? Apakah ini hanya permukaan yang rapuh, atau ada sesuatu yang lebih dalam yang belum saya pahami? Saya mematikan lampu, tapi pertanyaan itu tidak ikut tidur. Malam itu hujan tidak kunjung reda. Saya berdiri di balkon kamar hotel lantai 18. Asap rokok tipis mengepul di udara lembab. Jam dinding menunjukkan pukul 01.27 WIB. Dari atas, Jalan Sudirman terlihat seperti sungai cahaya yang mengalir pelan. Mobil-mobil sedan dan motor tetap bergerak tertib, meski genangan air mulai terbentuk di bahu jalan. Tidak ada suara klakson panik. Tidak ada lampu hazard berkedip-kedip karena mogok di tengah jalan. Hanya bunyi ban yang mendecip di aspal basah, dan sesekali sirena ambulans yang lewat jauh di kejauhan. Saya membuka aplikasi ride-hailing untuk cek estimasi waktu ke istana besok pagi. Ternyata sudah ada catatan dari supir yang tadi mengantar saya. "Pak, besok pagi kalau hujan masih deras, saya sarankan berangkat jam 6.30. Toh dalam kota biasanya lancar sebelum jam 7. Ia bahkan mengirim foto layar GPS yang sudah diupdate real time. Saya tersenyum sinis. Negara yang mau gabung BRICS tapi masih gandeng Amerika Serikat, kok repot-repot kasih saran macam begini? Gumam saya dalam hati. Pukul 6.15 Waripat Nyamunya keesokan paginya, saya sudah turun ke lobi. Sopir yang sama menunggu di depan pintu masuk, memakai kemeja batik yang rapi, payung besar terbuka untuk melindungi saya dari hujan yang masih deras. "Pagi, Pak. Mobil sudah hangat. Kopi hitam saya beli di depan tadi. Silakan." Ia membuka pintu belakang tanpa banyak bicara. Di dalam, aroma kopi tubruk hangat langsung menyambut. Radio kecil memutar berita pagi pelan-pelan. Suara presenter menyebut, "Presiden Prabowo akan menerima delegasi BRICS yang ini. Sekaligus ada agenda lanjutan dengan pihak Amerika." Supir itu tidak berkomentar. Ia hanya menyetir tenang, sesekali mengingatkan. "Di depan ada genangan, Pak, tapi sudah dibersihkan petugas sejak subuh." Benar saja, saat kami melewati underpass, air sudah surut. Hanya ada 2 petugas berseragam orange sedang menyapu sisa lumpur dengan sapu lidi. Mereka bekerja cepat, tanpa terlihat buru-buru atau kesal. Saya catat jam. 6.42 Wastarti Darah. Hanya butuh 12 menit dari hotel ke pintu tol dalam. Perjalanan ke kawasan istana berlangsung 38 menit total. Tidak ada macet parah. Sesekali kami berhenti di lampu merah, tapi pengendara lain sabar. Seorang ibu naik motor sambil menggendong anak kecil memakai jas hujan kuning cerah, tetap menjaga jarak aman. Sopir saya berkata pelan, "Anak saya juga sekolah naik motor begini, Pak. Sekarang ada jalur khusus untuk motor di banyak tempat. Lebih aman." Lagi-lagi, bukan soal politik besar. Hanya cerita kecil tentang kehidupan yang berjalan. Sesampainya di gerbang istana, pukul 7.20 WIB,
Satpam berseragam rapi langsung memeriksa undangan digital saya di tablet. Prosesnya cepat. Silakan masuk ke area media, Pak. Parkir di sebelah kiri. Tidak ada pemeriksaan bertele-tele. Tidak ada tatapan curiga meski saya jelas-jelas wartawan asing. Di dalam area parkir, saya melihat beberapa mobil dinas plat merah sudah rapi berderet. Tim protokol sudah siap dengan payung besar, membawa kami masuk ke ruang tunggu yang ber-AC. Di ruang tunggu itu, saya bertemu dengan seorang staf media istana bernama Rina. Perempuan berusia sekitar 35 tahun, berpakaian batik modern yang simpel. Ia menyodorkan map tipis berisi jadwal hari ini. Pak, agenda pagi ini briefing internal dulu. Siang pukul 13, ada pertemuan dengan delegasi BRICS. Malam pukul 19.30, makan malam tertutup dengan utusan khusus dari Washington. Semua berjalan sesuai rencana. Saya langsung bertanya tajam. Bagaimana caranya mengelola dua agenda yang seharusnya bertabrakan ini tanpa kebocoran? Rina tersenyum tipis, tidak defensif. Kami hanya menjalankan instruksi presiden. Indonesia tidak memilih kubu, kami memilih kepentingan nasional. Silakan ikuti saya ke ruang briefing. Ia berjalan mendahului dengan langkah cepat tapi tidak tergesa. Koridor istana terasa sejuk. Lampu LED menyala stabil, tidak ada bau cat baru atau kabel berserakan. Di dinding ada foto-foto presiden sebelumnya, tapi tidak ada spanduk propaganda besar-besaran. Di ruang briefing, sekitar 12 orang jurnalis lokal dan asing sudah duduk. Layar proyektor menampilkan slide sederhana. Agenda hari ini, kerjasama ekonomi dan pertahanan. Tidak ada kata-kata bombastis. Seorang pejabat muda naik ke podium tepat pukul 08.00 WIB. Ia berbicara jelas selama 18 menit, menjelaskan bahwa Indonesia akan mengirimkan sinyal positif ke BRICS untuk keanggotaan penuh, tapi tetap memperkuat dialog strategis dengan Amerika di bidang teknologi dan keamanan maritim. Tidak ada nada sombong, hanya fakta dan angka. Target ekspor nikel tahun ini, rencana joint exercise dengan AS Serikat di Laut Natuna, dan komitmen net zero 2060. Saya mencatat di buku catatan. Semua dijelaskan tanpa emosi berlebih. Jam tepat, materi ringkas. Saat sesi tanya-jawab, seorang jurnalis Rusia bertanya keras tentang kontradiksi dua kaki. Pejabat itu menjawab tenang. Kami belajar dari sejarah. Dulu non-blok, sekarang kami tetap independen. Dua kaki bukan untuk berlari ke arah berbeda, tapi untuk berdiri lebih kokoh di tengah arus global. Jawaban itu sederhana, tapi entah kenapa terasa berat. Saya keluar dari ruang briefing pukul 9.15 WIB. Rina kembali mendampingi saya ke area pers. Pak, ada waktu luang sebelum sesi siang. Kalau mau, bisa lihat-lihat area istana yang terbuka untuk media. Saya mengangguk. Kami berjalan di taman dalam istana. Rumput hijau terawat rapi meski hujan semalaman. Petugas kebersihan sedang menyapu daun kering dengan sapu lidi. Gerakannya pelan tapi telaten. Seorang satpam muda lewat, menyapa Rina dengan, "Pagi, Bu." Lalu melanjutkan patroli tanpa memandang saya lama-lama. Di bangku taman itu, saya duduk sebentar. Hujan sudah reda menjadi gerimis. Saya membuka catatan ponsel. Kedatangan bandara 47 detik. Perjalanan malam tanpa drama, briefing pagi yang tepat waktu. Semua terasa terlalu mulus untuk negara yang katanya sedang membuat dunia gempar. Prasangka saya masih kuat, tapi sudah mulai ada celah kecil. Bagaimana sebuah pemerintahan yang sedang mengelola dua agenda besar ini bisa tetap tenang di level operasional sehari-hari? Saya menatap langit Jakarta yang masih mendung. Siang nanti, saya akan melihat langsung bagaimana Prabowo dan timnya menjamu delegasi BRICS. Malamnya, makan malam dengan pihak AS. Dua dunia yang seharusnya saling menjauh, tapi di sini dijadwalkan hanya berjarak beberapa jam. Apakah ini hanya sandiwara yang akan runtuh saat detail-detail kecil mulai bocor? Atau ada mekanisme yang belum saya pahami yang membuat dua kaki ini bisa berjalan tanpa goyah?
Gerimis makin tipis. Saya berdiri, siap menyaksikan sesi siang. Pukul 12.47 WIB, saya sudah duduk di kursi pers yang disediakan di ruang utama Istana Merdeka. Udara di dalam ruangan sejuk. AC bekerja pelan tanpa suara berisik. Kursi-kursi ditata rapi dalam baris lurus. Setiap meja kecil sudah dilengkapi botol air mineral dingin dan catatan blok kosong. Tidak ada kabel charger berserakan. Tidak ada jurnalis yang berlarian mencari stop kontak. Semua orang sudah berada di tempat masing-masing tepat 15 menit sebelum jadwal. Delegasi BRICS masuk tepat pukul 13 walau bila. 5 orang, masing-masing dari negara berbeda, berpakaian jas formal tapi tidak kaku. Mereka disambut oleh tim Indonesia yang dipimpin seorang menteri koordinasi dengan langkah tenang. Tidak ada sorak-sorai berlebihan, tidak ada tepuk tangan dramatis. Hanya jabat tangan yang singkat, senyuman sopan, dan langsung duduk di meja bundar besar yang sudah disiapkan. Saya memperhatikan dari jarak 5 meter. Prabowo tidak langsung muncul. Yang muncul pertama adalah tim teknis. 2 orang muda membawa laptop tipis, menghubungkan proyektor dalam waktu 40 detik. Layar menyala dengan slide pertama. Kerjasama Ekonomi Indonesia BRICS 2026 Sapa 2030. Angka-angka tertera jelas. Target perdagangan 45 miliar dolar dalam 5 tahun. Fokus pada nikel, bauksit, dan teknologi baterai. Tidak ada slogan era baru atau kemenangan besar. Hanya data dan timeline. Presiden Prabowo masuk tepat pukul 13.08 WIB melalui pintu samping. Ia berjalan dengan langkah mantap, seragam militer sederhana tanpa medali berlebih. Ia menyalami setiap anggota delegasi satu persatu, menyebut nama mereka dengan benar tanpa membaca catatan. Selamat datang kembali, Mr. Chen. Senang melihat Anda lagi setelah pertemuan di Beijing bulan lalu. Suaranya tenang, tidak tinggi, tidak rendah. Tidak ada gestur berapi-api. Sesi dimulai. Delegasi China membuka dengan usulan investasi infrastruktur pelabuhan. Prabowo mendengarkan selama 7 menit tanpa menyela, lalu menjawab dengan poin-poin konkret. Kami setuju pada prinsipnya, tapi kami minta klausul transfer teknologi 60% lokal dalam 3 tahun pertama. Juga, prioritas tenaga kerja Indonesia di setiap fase. Ia tidak menjanjikan apa-apa secara berlebihan, hanya syarat yang masuk akal. Delegasi Rusia kemudian bicara soal kereta api cepat. Prabowo mengangguk, lalu menambahkan, kami sudah hitung biaya maintenance jangka panjang. Kalau terlalu tinggi, kami akan pertimbangkan opsi hybrid dengan mitra lain. Tidak ada nada menantang, hanya perhitungan bisnis. Saya mencatat cepat. Tidak ada yang mencoba mendominasi meja. Setiap delegasi mendapat waktu yang sama. Ketika delegasi India menyinggung soal impor gula dan beras, tim Indonesia langsung membuka data stok nasional di tablet. Cadangan beras kami saat ini 2,8 juta ton, cukup hingga akhir 2027. Kami bisa tingkatkan impor, tapi dengan mekanisme harga fleksibel berdasarkan panen domestik. Angka itu keluar tanpa ragu. Saya yang biasa melihat negosiasi internasional yang penuh drama dan ancaman tersembunyi, merasa aneh melihat semuanya berjalan seperti rapat dewan direksi biasa. Di tengah sesi, listrik sempat berkedip sekali selama 2 detik. Saya langsung menoleh, menunggu kekacauan. Tapi generator cadangan langsung aktif dalam 4 detik. Lampu menyala kembali tanpa gangguan. Seorang teknisi muda berpakaian batik hitam hanya mengangguk ke arah tim protokol, lalu kembali ke posisinya. Tidak ada yang panik. Sesi berlanjut seolah tidak terjadi apa-apa. Pukul 14.35 WIB, Prabowo menutup sesi dengan kalimat singkat. Terima kasih atas diskusi yang konstruktif. Tim, kami akan susun MOU detail dalam 14 hari kerja. Mari kita makan siang bersama. Makan siang disajikan di ruang sebelah. Nasi putih, rendang daging yang empuk, ikan bakar, dan sayur asem. Porsi standar, tidak berlebihan. Delegasi asing terlihat nyaman. Saya melihat seorang diplomat BRICS mengambil ponsel, memfoto makanan, lalu tersenyum ke arah staf Indonesia. Ini lebih enak dari yang saya bayangkan.
Saya keluar ruangan pukul 15.20 walapankan untuk istirahat singkat. Di koridor, saya bertemu Rina lagi. Ia membawa secangkir teh hangat untuk saya. Bagaimana, Pak? Ada yang perlu ditanyakan? Saya langsung menyodorkan pertanyaan tajam. Apakah tidak ada ketegangan internal saat mengurus BRICS dan ASEK di hari yang sama? Rina menggeleng pelan. Kami punya tim terpisah untuk setiap agenda, tapi koordinasi pusat di bawah Menko. Semua data dibagikan real time melalui sistem internal. Tidak ada yang disembunyikan antar tim. Ia menunjuk jam tangannya. Sekarang pukul 15.22. Tim AS sudah tiba di hotel mereka sejak pukul 14. Tidak ada tumpang tindih jadwal. Saya kembali ke kursi pers. Sesi sore berlanjut dengan diskusi teknis tentang mata uang dan settlement perdagangan. Prabowo tidak banyak bicara, hanya sesekali memberikan arahan singkat ke Menteri Keuangan yang duduk di sampingnya. Semua berjalan tepat waktu. Pukul 17.10 WIB, sesi resmi ditutup. Delegasi BRICS diantar ke hotel dengan mobil dinas yang sudah disiapkan. Tidak ada foto-foto berpelukan berlebihan di pintu keluar, hanya jabat tangan lagi dan sampai jumpa besok. Saya berdiri di teras istana. Angin sore membawa bau tanah basah setelah hujan. Hari ini saya melihat sebuah pemerintahan yang mengurus agenda besar dengan cara yang sangat biasa. Tepat waktu, data-driven, dan tanpa emosi berlebih. Tidak ada yang terlihat seperti negara yang sedang panik karena main dua kaki. Malah sebaliknya. Mereka terlihat seperti tim yang sudah lama berlatih mengelola banyak bola sekaligus. Tapi malam ini masih ada agenda kedua. Makan malam tertutup dengan utusan khusus dari Washington. Dua dunia yang seharusnya saling curiga, dijadwalkan hanya berjarak 4 jam dari sesi BRICS. Saya naik mobil kembali ke hotel pukul 17.45 Wahatola bukan. Hujan sudah berhenti total. Jalanan mulai kering. Di lampu merah, saya melihat seorang polisi lalu lintas sedang mengatur arus dengan tangan yang mantap. Peluitnya berbunyi pendek-pendek. Mobil-mobil berhenti tepat di garis. Tidak ada yang nyelonong. Sopir saya berkata pelan. Besok pagi lalu lintas biasanya lebih ramai. Tapi petugas sudah siap sejak subuh. Saya diam. Prasangka saya masih ada. Tapi celahnya semakin lebar. Bagaimana sebuah negara bisa menjamu dua kubu yang berbeda dalam satu hari tanpa ada kebocoran emosi, tanpa keterlambatan, tanpa drama kecil yang biasanya muncul di negara lain? Malam ini saya akan melihat kontrasnya langsung di meja makan malam dengan pihak Amerika Serikat. Apakah semuanya akan retak di sana? Atau justru semakin jelas bahwa dua kaki ini bukanlah kelemahan, melainkan cara mereka berjalan di dunia yang sedang guncang. Mobil meluncur pelan menuju hotel. Lampu-lampu Jakarta mulai menyala satu persatu. Pukul 19.12 WIB, saya sudah duduk di meja bundar kecil di salah satu ruang makan pribadi di Hotel Mulia. Lampu kristal di atas kepala menyala lembut. Tidak terlalu terang, tidak terlalu redup. Meja ditata dengan rapi. Piring porselen putih, gelas kristal, dan serbet kain yang dilipat segitiga sempurna. Tidak ada bendera besar-besar. Tidak ada backdrop foto presiden. Hanya kartu nama kecil bertuliskan Dinner Discussion, Strategic Dialogue. Utusan khusus dari Washington tiba tepat pukul 19.25 WIB. Ia adalah seorang diplomat senior bernama Mr. Harlan, pria berusia 58 tahun dengan jas abu-abu gelap dan dasi biru sederhana. Ia disambut oleh tim Indonesia yang dipimpin seorang deputi Menteri Luar Negeri. Jabat tangan berlangsung singkat, diikuti senyuman sopan. Senang bertemu lagi, Mr. Harlan. Perjalanan dari Singapura lancar? Tanya deputi itu. Jawabannya singkat. Lancar, terima kasih. Pesawat mendarat tepat waktu. Saya duduk di kursi yang agak ke belakang, posisi ideal untuk mengamati. Tidak ada kamera televisi, tidak ada jurnalis lain. Hanya 6 orang Indonesia dan 4 dari pihak Amerika Serikat, termasuk saya sebagai pengamat. Menu malam itu sederhana tapi berkelas. Sup asparagus, ikan kerapu bakar dengan sambal matah, daging sapi rendang yang empuk, dan puding kelapa untuk penutup.
Semua disajikan dalam porsi pas, tidak berlebihan. Prabowo masuk tepat pukul 19.30 WIB melalui pintu samping. Ia sudah berganti ke kemeja batik lengan panjang berwarna krem tua, celana hitam rapi. Tidak ada pengawal berjejer di belakang, hanya satu ajudan yang berdiri di dekat pintu. Ia menyalami setiap orang satu persatu, menyebut nama dengan benar. Saat bertemu Mr. Harlan, ia berkata pelan, "Terima kasih sudah datang langsung. Saya tahu jadwal Anda padat." Makan malam dimulai tanpa pidato panjang. Prabowo memimpin percakapan dengan nada santai tapi tajam. Kita bicara terbuka saja malam ini. Indonesia ingin perkuat kerjasama pertahanan di Laut Natuna. Kami butuh teknologi radar dan drone yang lebih canggih. Tapi dengan syarat, produksi bersama di Batam minimal 40% komponen lokal dalam 2 tahun. Mr. Harlan mengangguk, lalu membalas, "Kami siap, tapi kami juga harap akses lebih luas ke data maritim real-time dari Indonesia." Prabowo tersenyum tipis. "Bisa diatur, tapi kami juga minta komitmen bahwa tidak ada syarat politik tersembunyi." Percakapan mengalir lancar selama 45 menit. Tidak ada ancaman, tidak ada ultimatum. Hanya tawar-menawar bisnis yang dingin dan jelas. Saat dessert disajikan, pembicaraan bergeser ke isu BRICS. Mr. Harlan bertanya langsung, "Bagaimana Anda mengelola keanggotaan BRICS tanpa merusak kepercayaan dengan kami?" Prabowo meletakkan sendoknya pelan, menatap mata lawan bicaranya. "Kami tidak masuk BRICS untuk melawan siapapun. Kami masuk karena butuh pasar baru untuk komoditas kami. Sama seperti kami, tetap butuh teknologi dan keamanan dari Amerika. Dua kaki ini bukan untuk berlari ke arah berbeda. Ini untuk berdiri tegak di tengah badai." Saya memperhatikan wajah Mr. Harlan. Ia tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berkata, "Kami menghargai keterbukaan itu. Selama tidak ada transfer teknologi sensitif ke pihak yang kami khawatirkan, kami siap lanjutkan kerjasama." Tidak ada nada marah, hanya pragmatisme. Pukul 20.50 Widahan Persita. Makan malam resmi berakhir. Prabowo berdiri, menyalami semua orang lagi. "Besok pagi, tim saya akan kirim draft MOU awal sebelum pukul 10. Silakan istirahat." Ia keluar ruangan dengan langkah sama tenangnya seperti saat masuk. Tidak ada foto bersama di depan bendera. Tidak ada pernyataan pers. Hanya jabat tangan terakhir di pintu. Saya keluar dari hotel pukul 21.15 Walaman di Membega. Malam Jakarta sudah sejuk setelah hujan sore tadi. Saya memilih berjalan kaki sebentar ke arah Bundaran HI hanya 800 meter. Trotoar bersih, lampu jalan LED menyala terang setiap 15 meter. Beberapa pejalan kaki lewat dengan langkah cepat. Ada yang membawa tas belanja, ada yang sedang telepon sambil berjalan. Seorang satpam mal menyapa saya dengan, "Hati-hati malam ini, Pak," saat saya lewat di depannya. Di Bundaran HI, saya duduk di bangku taman. Air mancur masih menyala meski sudah malam. Beberapa pasangan muda duduk di bangku sebelah, tertawa pelan sambil makan es krim. Tidak ada yang membahas berita besar hari ini. Seorang penjual kopi keliling lewat, mendorong gerobaknya dengan pelan. "Mau kopi, Pak? Susu atau hitam?" Saya beli 1 gelas. Kopinya panas, manis pas, dan harganya hanya Rp15.000. Penjual itu tidak tahu siapa saya, tapi ia tetap tersenyum saat memberikan kembalian. Saya duduk di sana sampai pukul 22.07 WIB. 2 agenda besar dalam satu hari. BRICS siang, AS malam, berjalan tanpa gesekan yang terlihat. Tidak ada kebocoran ke media, tidak ada protes di jalan, tidak ada pegawai istana yang terlihat lelah atau kesal. Semua seperti roda mesin yang sudah terkalibrasi baik. Tapi yang membuat saya semakin gelisah adalah justru ketiadaan drama itu. Di negara lain, 2 agenda seperti ini pasti meninggalkan jejak. Telepon marah, bocoran dokumen, atau setidaknya wajah-wajah tegang di koridor. Di sini, hanya jadwal yang tepat, senyuman sopan, dan data yang siap. Saya kembali ke hotel dengan taksi online.
Sopirnya seorang pemuda berusia 28 tahun. Mobilnya bersih, wangi sabun colek. Ia tidak bertanya soal politik. Ia hanya bilang, "Besok pagi kalau mau kemana-mana, Pak, kasih tahu saja. Saya biasa antar tamu asing." Di kamar hotel, saya buka laptop. Catatan hari ini penuh. 47 detik imigrasi, briefing tepat waktu, sesi BRICS tanpa emosi berlebih, makan malam Amerikan yang pragmatis. Semua terlalu mulus. Prasangka saya yang dibawa dari Washington mulai retak di banyak tempat. Tapi saya masih yakin, ada retakan besar yang belum terlihat. Besok saya akan ke markas TNI, melihat bagaimana militer Indonesia menghadapi situasi dua kaki ini. Apakah tentara mereka akan terlihat tegang? Atau justru tetap tenang seperti semua yang saya lihat hari ini? Saya mematikan lampu. Jakarta malam masih terang di luar jendela. Dan pertanyaan itu semakin keras di kepala saya. Pukul 8.15 WE Dalaja keesokan paginya, saya sudah berdiri di gerbang utama markas besar TNI di Cilangkap. Udara pagi masih sejuk. Embun menempel di rumput hijau yang terpotong rapi. Satpam 2 orang memeriksa undangan digital saya di tablet. Prosesnya hanya 32 detik. "Silakan masuk, Pak. Kolonel Adi sudah menunggu di ruang tamu utama," kata salah satunya sambil membuka gerbang dengan remote. Tidak ada pemeriksaan tas bertele-tele, tidak ada anjing pelacak, hanya sapaan sopan dan arah yang jelas. Kolonel Adi, pria berusia 42 tahun dengan seragam loreng hijau rapi, menyambut saya di lobi dengan jabat tangan tegas tapi tidak kaku. "Selamat datang, Pak. Kami tahu Anda dari tim media istana. Hari ini kami akan tunjukkan beberapa fasilitas operasional." Ia berjalan mendahului dengan langkah mantap. Sepatu botnya berbunyi pelan di lantai marmer yang mengkilap. Koridor bersih. Tidak ada asbak penuh puntung rokok. Tidak ada poster propaganda militer yang berlebihan. Hanya papan pengumuman digital yang menampilkan jadwal latihan hari ini. Joint exercise dengan US Navy. Persiapan fase kedua mulai pukul 10. Kami masuk ke ruang komando pusat pukul 8.37 Wimangwat. Ruangan itu luas. Dindingnya dipenuhi layar monitor besar yang menampilkan peta Laut Natuna secara real-time. Petugas operasi duduk di depan komputer. Masing-masing fokus pada tugasnya. Tidak ada suara ribut. Tidak ada orang berlarian. Seorang kapten muda melaporkan kepada Kolonel Adi dengan suara jelas. "Pak, radar pantai baru dari mitra Amerika Serikat sudah terintegrasi 92%. Data dari BRICS juga masuk melalui channel terpisah. Tidak ada konflik sistem." Kolonel Adi hanya mengangguk. "Bagus. Pastikan update pukul 9 sesuai SOP." Saya diperbolehkan melihat dari balik kaca. Di salah satu layar terlihat koordinat kapal-kapal asing yang sedang diawasi. Petugas menjelaskan tanpa emosi. "Ini kapal nelayan Cina. Ini kapal dagang India." Semua dicatat. Tidak ada eskalasi. Saat saya tanya langsung apakah ada ketegangan karena agenda BRICS, kapten itu menjawab tenang. "TNI menjalankan perintah negara. Kami siap dengan siapapun selama itu untuk kepentingan Indonesia." Latihan dengan AS besok pagi tetap jalan, sementara tim logistik sudah siapkan dukungan untuk kunjungan teknis BRICS minggu depan. Kami lanjut ke lapangan latihan di belakang markas. Pukul 9.12 Wapat Menterbuah, sekelompok prajurit sedang latihan fisik pagi. Mereka berlari dalam formasi rapi. Seragam basah keringat, tapi wajah mereka tetap fokus. Seorang sersan mayor berteriak perintah dengan suara tegas, tapi tidak kasar. Setelah latihan, mereka langsung minum air dari botol reusable. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Di pinggir lapangan, ada 2 teknisi sedang memeriksa drone kecil buatan lokal. "Ini hasil kerjasama dengan mitra asing," kata Kolonel Adi. "Komponen 65% dari dalam negeri sekarang. Besok kami uji coba bersama tim AS." Saya diperbolehkan berbicara singkat dengan seorang letnan muda bernama Budi. Ia berusia 29 tahun, baru kembali dari pelatihan di Hawaii bulan lalu. "Pak, saya lihat di berita soal BRICS, tapi di sini kami tetap latihan seperti biasa."
Kemarin sore kami dapat briefing bahwa agenda luar negeri tidak mengganggu kesiapan operasional. Semua tetap jalan. Ia tidak terlihat bingung atau marah. Hanya fakta sederhana dari seorang prajurit yang menjalankan tugas. Pukul 10.05 WIB, kami masuk ke kantin prajurit. Makan siang sudah disiapkan. Nasi, ayam goreng, sayur bayam, dan sambal. Porsi standar, antrean rapi. Para prajurit mengambil makanan dengan cepat, duduk di meja panjang, makan sambil bicara pelan tentang latihan hari ini. Tidak ada yang membahas politik besar. Seorang kapten di meja sebelah hanya bilang, "Besok ada tamu dari Washington. Kita harus pastikan lapangan bersih." Yang lain mengangguk, lalu lanjut makan. Saya keluar dari markas pukul 11.20 WIB. Kolonel Adi mengantar saya sampai gerbang. "Terima kasih kunjungannya, Pak. Kalau ada yang kurang jelas, silakan hubungi saya langsung." Ia memberikan kartu nama sederhana, lalu kembali ke dalam dengan langkah yang sama tenangnya. Di perjalanan kembali ke kota, saya duduk diam di taksi. Jalan tol masih lancar, meski jam sudah mendekati siang. Sopir taksi, kali ini perempuan berusia 40-an, mengobrol pelan. "TNI itu memang begitu, Pak. Dulu suami saya prajurit, selalu bilang tugas negara di atas segalanya. BRICS atau ASIC, yang penting Indonesia aman." Ia tidak terdengar fanatik, hanya cerita biasa dari istri seorang tentara. Sesampainya di hotel, pukul 12.05 Waspang, saya langsung buka catatan. Hari ini di markas TNI tidak ada tanda-tanda ketegangan. Tidak ada wajah tegang, tidak ada perintah darurat, tidak ada pembicaraan rahasia yang terdengar. Militer Indonesia terlihat seperti mesin yang sudah terlatih mengelola banyak skenario sekaligus. Siap dengan AS Rak untuk latihan, siap dengan BRICS untuk kunjungan teknis. Tapi tetap fokus pada satu hal, kepentingan nasional. Prasangka saya semakin goyah. Saya yang datang untuk melihat retakan besar di strategi dua kaki ini, malah menemukan sebuah sistem yang berjalan mulus di level operasional. Tentara mereka tidak terlihat seperti sedang bingung memilih kubu. Mereka hanya menjalankan tugas dengan disiplin yang tenang. Tapi masih ada satu tempat yang ingin saya lihat sebelum pulang. Pasar tradisional di pinggir kota, tempat warga biasa menghabiskan hari mereka. Apakah masyarakat kecil ini juga tetap tenang meski berita besar bergulir di istana? Saya pesan taksi online untuk besok pagi. Jam menunjukkan 12.47 Warkan Pinah. Hujan mulai turun lagi pelan-pelan di luar jendela. Dan saya masih belum menemukan titik di mana dua kaki ini mulai goyah. Pukul 7.38 Werenggati Bahatna keesokan paginya, saya turun dari taksi online di pinggir Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Udara pagi masih basah oleh gerimis malam. Bau tanah campur aroma kopi dan gorengan dari warung pinggir jalan. Pasar belum terlalu ramai, tapi sudah hidup. Pedagang sayur mulai menata dagangan di atas meja kayu sederhana. Ibu-ibu rumah tangga berjalan dengan keranjang anyaman. Motor-motor kecil lewat pelan tanpa membunyikan klakson sembarangan. Saya berjalan masuk lorong utama. Tas kamera kecil tergantung di bahu. Tidak ada yang memandang saya lama-lama, meski jelas saya orang asing. Seorang ibu penjual cabai merah tersenyum lebar saat saya lewat. "Mau lihat-lihat, Mas? Cabai fresh dari Bogor, pagi ini baru datang." Ia tidak tahu siapa saya, tapi sapaan itu hangat, tidak ada nada curiga. Saya berhenti, beli setengah kilo. Ia menimbang dengan timbangan manual, jarinya cepat menghitung. Lalu memberikan plastik hitam sambil bilang, "Hati-hati, tasnya basah ya, Mas. Hujan tadi malam masih genang di sana." Di warung kopi kecil di ujung lorong, saya duduk di bangku plastik biru. Pukul 07.05 WIB tepat. Kopi tubruk disajikan dalam gelas kaca tebal, panas, manis sedang, dan disertai sepotong pisang goreng yang masih hangat. Penjualnya, Pak Min, pria berusia 55 tahun dengan kaos oblong lusuh tapi bersih, duduk di sebelah saya sambil mengipas kompor arang. "Baru di Jakarta, Mas?" "Dari mana?" tanyanya santai. Saya jawab jujur bahwa saya dari Amerika, sedang meliput soal kebijakan luar negeri Prabowo.
Ia mengangguk pelan, tidak terkejut, tidak bertanya lebih jauh. Hanya bilang, "Oh, yang BRICS sama Amerika itu ya?" Berita di TV kemarin sore. Saya sengaja memancing. Apa pendapat Bapak soal itu? Negara ini main dua kaki. Nanti bisa jatuh, kan? Pak Min tertawa kecil sambil menuang kopi lagi ke gelas saya tanpa diminta. Main dua kaki. Saya sih lihatnya biasa saja, Mas. Dulu zaman Soeharto juga begitu. Jual kemana-mana, tapi tetap jaga sendiri. Yang penting harga beras tidak naik. Anak saya dapat kerja di pabrik. Listrik tidak mati. Kemarin listrik di kampung saya padam cuma 11 menit. Langsung nyala lagi. Itu yang saya rasain. Ia menunjuk ke arah pedagang di depan. Lihat Bu Siti itu. Tiap hari jual telur. Anaknya 2 orang sekolah gratis sekarang. Kalau ada berita besar di istana, ya didengar, tapi besok tetap buka warung jam 5.30. Pukul 8.27 Wapat Mumatu, saya lanjut berjalan lebih dalam ke pasar. Di bagian ikan, seorang bapak penjual ikan tongkol sedang membersihkan meja es dengan air mengalir dari keran kecil. Airnya jernih, tidak ada bau amis yang menyengat. Ikan fresh dari Pelabuhan Ratu, Mas. Datang jam 4 tadi pagi, katanya sambil menimbang ikan untuk seorang ibu. Ibu itu membayar dengan uang kecil. Dapat kembalian pas tanpa hitung-hitungan lama. Tidak ada tawar-menawar ribut. Semua berjalan cepat, sopan. Di pojok pasar ada kios koran kecil. Saya beli 2 lembar koran pagi. Headline besar tentang pertemuan BRICS dan dialog dengan AS Reka terpampang jelas. Tapi pedagang koran hanya bilang, "Hari ini laris, Mas. Orang baca sambil sarapan." Tidak ada nada panik, tidak ada komentar negara ini mau hancur. Hanya bisnis biasa. Saya duduk lagi di bangku kayu dekat pintu keluar pasar pukul 9.12 WIB. Seorang pemuda ojek online berhenti di depan, memesan kopi. Ia mengenakan helm dan jaket hijau perusahaan. Sambil menunggu, ia buka ponsel. Cek orderan. Hari ini order banyak, Mas. Dari kemarin berita Prabowo itu, tapi jalanan tetap lancar. Malah kemarin saya antar tamu asing ke istana. Tipnya lumayan. Ceritanya sambil tersenyum. Saya tanya, apakah ia khawatir dengan 2 kaki ini? Ia menggeleng sambil minum kopi. Khawatir buat apa? Yang penting Gojek lancar. Bensin tidak naik gila-gilaan. Anak saya bisa les bahasa Inggris online gratis dari sekolah. Politik tinggi biar yang di atas urus. Kami di bawah ini tetap gaspol cari rezeki. Pukul 10.05 WIB, hujan mulai turun lagi tipis-tipis. Pedagang buru-buru memasang terpal plastik biru di atas dagangan mereka. Gerakannya cepat tapi teratur. Tidak ada yang saling bentrok atau ribut. Seorang bapak tua membantu ibu tetangga mengangkat keranjang berat. "Biar saya bantu, Bu." Hujan deras nanti. Tidak ada pamrih, hanya kebiasaan sehari-hari. Saya berdiri di bawah atap seng pasar, menatap orang-orang yang lalu lalang. Seorang anak kecil berlari kecil memegang tangan ibunya. Tas sekolah di punggung, seragam masih rapi meski basah sedikit. Ibu itu bilang pelan, "Cepet ya, nanti telat masuk jam 10.30. Jam sekolah yang tepat. Rutinitas yang tidak terganggu oleh berita besar di istana. Di situ, sesuatu di dalam dada saya mulai bergeser pelan. Saya datang ke Indonesia dengan keyakinan bahwa strategi 2 kaki Prabowo hanyalah permainan oportunis yang akan membuat negara ini goyah. Tapi di pasar ini, di warung kopi, di lorong-lorong basah, saya tidak melihat kegelisahan. Saya melihat orang-orang yang tetap menjalani hari mereka dengan cara yang sama. Bekerja keras, saling tolong, menjaga rutinitas kecil yang membuat hidup tetap berjalan. Tidak ada yang bilang, "Kami bangga karena 2 kaki." Mereka hanya bilang, "Yang penting anak sekolah, warung laku, jalan tidak banjir." Dan itu ternyata cukup untuk membuat sebuah bangsa tetap berdiri tegak. Saya naik taksi online kembali ke hotel pukul 10.47 WIB. Sopirnya memutar lagu dangdut pelan, jalanan mulai ramai tapi tetap tertib. Di radio, berita pagi masih membahas pertemuan kemarin,
Tapi di dalam mobil ini, suasananya biasa saja. Prasangka saya yang tebal dari Washington sudah retak di banyak tempat. Tapi hari ini, di pasar tradisional, retakan itu semakin lebar. Saya mulai melihat bahwa dua kaki bukanlah trik licik, melainkan cara sebuah bangsa yang sudah terlalu sering terbakar oleh pilihan ekstrim, belajar untuk berjalan dengan dua kaki yang kuat. Malam ini adalah malam terakhir saya di Jakarta sebelum pulang. Saya akan duduk di balkon hotel, memandang lampu kota, dan mencoba merangkai semua yang saya lihat selama ini. Apakah besok saat naik pesawat, saya masih akan menyebut ini strategi berbahaya? Atau justru saya akan pulang dengan pengakuan yang tidak pernah saya duga? Hujan semakin deras di luar. Tapi di dalam dada, ada sesuatu yang mulai tenang. Pukul 21.47 WIB, saya duduk sendirian di balkon kamar hotel lantai 18. Angin malam Jakarta membawa bau tanah basah dan sedikit asap rokok dari bawah. Lampu-lampu kota membentang luas di depan mata, dari Sudirman sampai ke arah Monas yang samar-samar terlihat. Hujan sudah berhenti total sejak sore, meninggalkan genangan kecil yang memantulkan cahaya neon. Di tangan saya ada secangkir kopi hitam yang sudah dingin. Catatan harian terbuka di meja kecil. Saya membuka halaman demi halaman catatan selama 6 hari ini. 47 detik di imigrasi. Perjalanan malam tanpa klakson liar. Briefing istana yang tepat waktu. Sesi BRICS yang berjalan seperti rapat bisnis biasa. Makan malam dengan utusan Amerika Serikat yang penuh tawar-menawar dingin, tapi sopan. Markas TNI yang tetap fokus meski dua agenda besar berjalan bersamaan. Dan hari ini, pasar minggu yang tetap hidup dengan rutinitas kecil. Cabai segar, kopi tubruk, anak sekolah yang buru-buru tapi tertib. Semua catatan itu tidak ada satupun yang menunjukkan retakan besar yang saya harapkan. Tidak ada kebocoran emosi. Tidak ada pegawai yang terlihat lelah atau marah. Tidak ada warga yang panik di jalan. Yang ada hanyalah orang-orang Indonesia yang menjalankan hari mereka dengan cara yang sangat biasa, tapi sangat konsisten. Saya ingat wajah Pak Min di warung kopi tadi pagi. Saat saya tanya apakah ia khawatir Indonesia main api, ia hanya tertawa kecil dan bilang, "Yang penting listrik tidak mati lama, Mas. Sisanya biar yang di atas urus." Bu Siti penjual telur yang tetap buka warung meski headline berita besar. Pemuda ojek yang bilang, "Order tetap banyak, politik biar yang di atas." Semua jawaban itu sederhana, tapi sekarang terasa sangat berat. Saya yang selama 15 tahun di Washington selalu melihat dunia dalam kerangka kubu versus kubu, blok versus blok. BRICS lawan G7, Cina lawan Amerika. Saya datang ke sini dengan keyakinan bahwa negara yang mencoba berdiri di dua kaki pasti akan jatuh terjungkal. Tapi di Jakarta, saya melihat sesuatu yang berbeda. Bukan karena Prabowo pintar bicara. Bukan karena ada sihir diplomasi. Melainkan karena ada fondasi kecil yang sangat kuat di bawah semua itu. Fondasi itu adalah orang-orang yang bangun pukul 04.30 untuk ke pasar. Petugas imigrasi yang tersenyum meski jam tengah malam. Sopir taksi yang mengingatkan, hati-hati genangan. Prajurit yang tetap latihan meski besok ada tamu dari Washington. Mereka tidak peduli apakah Indonesia masuk BRICS atau tetap dekat dengan Amerika Serikat. Mereka peduli agar anaknya bisa sekolah, warungnya laku, jalan tol tidak banjir, dan listrik menyala saat maghrib. Malam ini, untuk pertama kalinya, saya mengakui dalam hati, saya salah. Bukan salah besar yang dramatis, tapi salah yang pelan dan dalam. Saya salah mengira bahwa strategi dua kaki adalah permainan licik oportunis. Sebenarnya, ini adalah cara sebuah bangsa yang sudah terlalu sering terluka oleh pilihan ekstrim, memilih untuk tidak memilih satu kaki saja. Mereka belajar dari sejarah. Dulu non-blok, dulu krisis moneter, dulu reformasi. Sekarang mereka tidak mau lagi terjebak dalam satu cerita besar yang akhirnya merugikan rakyat kecil. Dua kaki itu bukan untuk berlari lebih cepat ke satu arah.
Dua kaki itu untuk berdiri lebih kokoh ketika badai datang dari segala penjuru. Saya menutup buku catatan. Jam dinding menunjukkan 22.36 WIB. Besok pagi pukul 9.15, pesawat saya lepas landas kembali ke Washington. Saya sudah pesan taksi dari hotel ke bandara sejak sore tadi. Sopir yang sama yang mengantar saya malam pertama mengirim pesan. Pukul 7.30 saya jemput ya, Pak, biar tidak terburu-buru. Saya tersenyum sendiri. Bahkan kepulangan pun diurus dengan cara yang sama tenangnya. Saya berdiri di balkon, menatap Jakarta yang masih terang. Di suatu tempat di kota ini, ada ibu-ibu yang besok pagi akan bangun lagi menata dagangan. Ada prajurit yang akan latihan fisik sebelum matahari terbit. Ada teknisi di istana yang akan mengecek jadwal lagi sebelum briefing pertama. Mereka tidak tahu ada seorang analis geopolitik dari Amerika yang malam ini akhirnya mengerti. Saya tidak pulang dengan jawaban besar tentang siapa yang menang atau kalah di panggung dunia. Saya pulang dengan pengakuan kecil tapi penting. Indonesia sedang membangun jalannya sendiri. Bukan anti-Amerika, bukan anti-China, bukan anti siapapun. Hanya pro-Indonesia. Dan cara mereka melakukannya ternyata sangat sederhana, sangat tenang, dan sangat efektif. Malam ini, di balkon lantai 18 ini, saya merasa kecil, tapi juga lega. Karena dunia ternyata tidak selalu harus dilihat dari kerangka yang saya bawa dari Washington. Besok, saat pesawat lepas landas, saya akan melihat Jakarta dari atas sekali lagi. Dan kali ini, saya tahu saya akan melihatnya dengan mata yang berbeda. Pukul 00.08 WIB. Keesokan paginya, saya sudah duduk di kursi belakang taksi yang sama seperti malam pertama. Sopirnya, Pak Joko, tersenyum lebar saat membuka pintu. Pagi, Pak. Kopi hitam sudah saya siapkan seperti biasa. Kita berangkat sekarang, biar tidak terburu-buru di tol. Mobil meluncur pelan keluar dari hotel. Hujan pagi tipis masih menyisakan genangan kecil di pinggir jalan. Petugas kebersihan kota sudah bekerja sejak subuh. Sapu lidi mereka bergerak cepat membersihkan daun-daun basah. Perjalanan ke Soekarno-Hatta berlangsung 52 menit. Tidak ada macet parah. Lampu tol menyala stabil. Kamera pengawas lalu lintas berkedip pelan di setiap tiang. Pak Joko mengobrol santai. Semalam saya antar tamu dari Brazil, Pak. Dia bilang Jakarta lebih tertib dari yang dia bayangkan. Katanya di negaranya macet lebih parah meski lebih kaya. Ia tidak menyebut BRICS atau Amerika Serikat. Hanya cerita kecil tentang penumpang yang datang dan pergi. Sesampainya di Terminal 3 pukul 8.22 Walomutilabhiga, proses check-in berjalan cepat. Petugas maskapai Garuda memindai tiket elektronik dalam 28 detik. Tersenyum sambil bilang, "Selamat jalan pulang, Pak. Semoga perjalanan lancar." Di imigrasi keluar, petugas yang berbeda dari malam pertama mengangkat paspor saya, menatap layar sebentar, lalu mengembalikannya dengan senyuman yang sama hangat. "Terima kasih sudah berkunjung ke Indonesia. Hati-hati di perjalanan." Lagi-lagi, tidak ada pertanyaan tambahan, tidak ada tatapan curiga. Hanya 41 detik total. Saya duduk di ruang tunggu dekat gerbang keberangkatan, secangkir kopi bandara di tangan. Pesawat akan lepas landas pukul 9.15 WIB. Dari jendela kaca besar, saya melihat pesawat-pesawat Garuda dan maskapai lain berbaris rapi di landasan basah. Petugas ground handling bergerak cepat dengan rompi orange, mengarahkan pesawat tanpa teriakan panik. Semua terasa biasa, seperti hari-hari biasa di bandara manapun. Tapi dengan ketenangan yang saya jarang temui di tempat lain. Di kepala saya, 6 hari terakhir berputar seperti film pendek. Saya datang sebagai analis geopolitik yang skeptis, membawa tas penuh prasangka dari Washington. Saya yakin akan melihat retakan. Jadwal yang kacau, wajah tegang di istana, warga yang gelisah di jalan, militer yang bingung antara BRICS dan ASEK. Tapi yang saya temukan justru sebaliknya. Saya ingat petugas imigrasi malam pertama yang menyelesaikan urusan dalam 47 detik sambil mengingatkan hujan deras. Sopir taksi yang membantu angkat koper tanpa diminta,
dan memberi saran jalur terbaik. Briefing di istana yang dimulai tepat waktu. Sesi dengan delegasi BRICS yang berjalan seperti rapat dewan direksi. Makan malam dengan utusan Amerika Serikat yang penuh tawar-menawar pragmatis, tanpa emosi berlebih. Markas TNI yang tetap fokus pada tugas, meski dua agenda besar berjalan bersamaan. Dan pasar minggu yang tetap hidup dengan rutinitas kecil. Cabai segar, kopi tubruk, anak sekolah yang berlari kecil, tapi tertib. Semua itu bukan kebetulan. Itu adalah fondasi yang dibangun bertahun-tahun oleh orang-orang biasa yang menjalankan hari mereka dengan disiplin tenang. Mereka tidak peduli apakah dunia menyebut strategi Prabowo sebagai dua kaki atau multi-alignment. Bagi mereka, yang penting adalah listrik menyala, anak bisa sekolah, warung laku, dan negara tetap berdiri kokoh ketika badai global datang. Saya tersenyum sendiri sambil menatap pesawat yang mulai bergerak di landasan. Dunia memang gempar melihat Indonesia bergabung dengan BRICS sebagai anggota penuh, tapi tetap menandatangani kerjasama pertahanan dengan ASEC, bahkan ikut inisiatif perdamaian yang melibatkan Washington. Banyak analis di kantor saya di DC pasti akan bilang ini berbahaya, ini oportunisme, ini akan runtuh. Tapi setelah 6 hari di sini, saya tahu itu bukan runtuh. Itu adalah cara Indonesia berjalan. Bukan dengan satu kaki yang kaku mengikuti satu kubu, tapi dengan dua kaki yang kuat. Belajar dari sejarah panjangnya untuk tidak pernah lagi terjebak dalam pilihan ekstrim yang merugikan rakyat kecil. Pesawat mulai akselerasi di landasan pukul 9.13 WIB. Saya menempelkan dahi ke jendela, melihat Jakarta semakin kecil di bawah. Dari ketinggian, kota itu terlihat seperti lautan lampu yang tertib, jalan tol yang mengalir pelan, dan atap-atap rumah yang rapi meski hujan semalaman. Saya mengeluarkan buku catatan terakhir, menulis satu kalimat panjang. Saya datang untuk membuktikan bahwa strategi dua kaki akan membuat Indonesia jatuh. Saya pulang dengan keyakinan bahwa dua kaki itulah yang membuatnya berdiri lebih tegak. Pesawat naik semakin tinggi. Awan tipis menyelimuti. Di bawah sana, kehidupan berlanjut seperti biasa. Petugas pasar sudah menata dagangan, prajurit TNI mulai latihan pagi. Tim di istana sudah mempersiapkan agenda berikutnya. Dan saya, seorang analis dari Washington yang dulu penuh prasangka, sekarang hanya bisa menggeleng pelan sambil tersenyum. Terima kasih Indonesia. Kamu tidak hanya mengubah jadwal saya selama seminggu, kamu mengubah cara saya melihat dunia. Saya menutup buku catatan itu pelan, meletakkannya di meja kecil di samping kursi pesawat. Pesawat sudah mencapai ketinggian jelajah. Lampu sabuk pengaman mati dan suara mesin menjadi dengung pelan yang menenangkan. Di luar jendela, langit biru cerah membentang. Awan putih tipis seperti kapas yang mengambang jauh di bawah. Jakarta sudah lenyap di balik cakrawala, tapi bayangannya masih jelas di kepala saya. Seorang pramugari Garuda mendekat dengan langkah ringan. Seragamnya rapi, senyumnya tulus. Mau minum apa, Pak? Kopi, teh, atau jus jeruk? Tanyanya pelan agar tidak mengganggu penumpang lain. Saya minta kopi hitam. Ia mengangguk, kembali sebentar kemudian dengan cangkir keramik hangat dan sepotong kecil kue lapis legit. Ini dari dapur kami, Pak. Selamat menikmati. Tidak ada drama, tidak ada pelayanan berlebihan, hanya efisien dan ramah seperti semua yang saya temui selama 6 hari ini. Saya menyesap kopi perlahan. Rasa pahitnya pas, tidak terlalu encer. Di sebelah saya, seorang ibu Indonesia sedang menidurkan anak kecilnya yang berusia sekitar 4 tahun. Anak itu tidur nyenyak dengan selimut tipis. Ibunya mengusap punggungnya pelan sambil membaca buku. Tidak ada tangisan, tidak ada kegaduhan. Hanya ketenangan biasa di kabin ekonomi yang penuh. Pikiran saya kembali ke 6 hari yang baru saja berlalu. Saya tiba di Jakarta dengan tas penuh prasangka berat. Seorang analis geopolitik dari Washington DC yang selama 15 tahun melihat Asia Tenggara hanya dari laporan intelijen dan headline CNN. Saya yakin Indonesia sedang melakukan kesalahan fatal.
bergabung dengan BRICS sambil tetap bergandengan erat dengan Amerika Serikat. Dua kaki di dua kapal yang bertabrakan. Begitu saya tulis di email briefing sebelum berangkat. Saya datang untuk mencari bukti keretakan itu. Jadwal yang kacau, emosi yang memuncak, warga yang gelisah, atau setidaknya satu momen di mana sistem itu goyah. Tapi yang saya dapatkan justru kebalikannya. Malam pertama di Terminal 3, petugas imigrasi perempuan berkerudung itu menyelesaikan semuanya dalam 47 detik sambil mengingatkan, "Hati-hati di jalan malam ini, hujan deras." Sopir taksi yang membantu angkat koper tanpa diminta dan memberi saran jalur tol yang terbaik. Briefing di istana yang dimulai tepat pukul 8, sesi dengan delegasi BRICS yang berjalan mulus seperti rapat bisnis biasa tanpa sorak-sorai atau ancaman tersembunyi. Makan malam tertutup dengan utusan Amerika Serikat yang penuh tawar-menawar dingin tapi sopan. Tidak ada ultimatum, tidak ada drama. Kunjungan ke markas TNI di mana prajurit tetap latihan dengan disiplin tenang, radar dari mitra Amerika terintegrasi tanpa konflik dengan data dari sisi BRICS. Dan yang paling menyentuh, pasar Minggu di mana Pak Min, penjual kopi, hanya bilang, "Yang penting listrik tidak mati lama." Bu Siti tetap jual telur. Pemuda ojek tetap gaspol cari orderan. Semua detail mikro itu sekarang menyatu menjadi satu gambaran besar yang saya tidak pernah duga. Indonesia tidak sedang main dua kaki, seperti yang saya tuduhkan. Mereka sedang berjalan dengan dua kaki yang kuat dan seimbang. Bukan karena Prabowo genius atau timnya licik, melainkan karena ada fondasi yang dibangun bertahun-tahun oleh jutaan orang biasa yang belajar dari sejarah pahit. Jangan pernah lagi memilih satu kubu ekstrim yang akhirnya membuat rakyat kecil menanggung beban. Mereka memilih kepentingan nasional di atas segalanya. Pasar baru untuk nikel dan bauksit dari BRICS, teknologi dan keamanan maritim dari Amerika. Tapi semuanya diukur dengan satu tolok ukur. Apakah ini membuat listrik tetap menyala, anak-anak tetap sekolah, dan jalan tetap lancar saat hujan deras? Saya ingat kalimat Kolonel Adi di markas TNI. Kami menjalankan perintah negara. Siap dengan siapapun. Selama itu untuk Indonesia. Saya ingat senyuman petugas imigrasi yang tulus. Saya ingat Pak Min yang tertawa kecil saat saya tanya soal geopolitik. Semua itu bukan retorika. Itu adalah cara hidup mereka. Pesawat mulai sedikit bergoyang karena turbulensi ringan. Pramugari lewat lagi, memastikan semua penumpang baik-baik saja dengan satu sapaan singkat. Saya menatap layar di depan kursi. Altitude 35.000 kaki. Kecepatan 870 km per jam. Di bawah sana, lautan dan pulau-pulau kecil Indonesia mulai terlihat samar. Saya membayangkan di suatu desa di Jawa, ada petani yang sedang menanam padi. Di Batam, ada teknisi pabrik yang memasang komponen baterai listrik. Di Natuna, ada kapal patroli TNI yang tetap berlayar meski ada kapal asing di sekitar. Mereka tidak tahu ada seorang analis asing yang sempat ragu dengan strategi negaranya. Mereka hanya menjalani hari seperti biasa. Saya mengeluarkan ponsel, membuka catatan terakhir yang saya tulis di balkon hotel malam sebelumnya. Satu kalimat yang sekarang terasa semakin benar. Saya datang untuk membuktikan bahwa strategi dua kaki akan membuat Indonesia jatuh. Saya pulang dengan keyakinan bahwa dua kaki itulah yang membuatnya berdiri lebih tegak. Pesawat terus melaju ke arah barat. Di Washington nanti, rekan-rekan saya pasti akan bertanya, bagaimana? Apakah Indonesia sudah mulai goyah? Saya akan tersenyum dan menjawab dengan jujur. Tidak, malah sebaliknya. Mereka sedang belajar berjalan dengan cara mereka sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam karir saya yang panjang, saya merasa bangga bisa salah. Karena salah itu membuat saya melihat sebuah bangsa yang tenang, disiplin, dan penuh harapan di tengah dunia yang semakin gila. Saya memejamkan mata, membiarkan dengung mesin pesawat menenangkan pikiran. Di luar jendela, awan putih terus mengambang. Di bawah sana, Indonesia terus bergerak maju, dengan dua kaki yang kokoh,
dengan hati yang tenang, dan dengan masa depan yang mereka bangun sendiri. Terima kasih, Indonesia. Kamu tidak hanya mengubah perjalanan saya. Kamu mengubah cara saya memahami apa arti berdiri tegak di dunia yang penuh badai.